Tol laut yang resmi beroperasi tentunya menjadi angin segar bagi Provinsi Lampung untuk akhirnya menambahkan lagi perekonomiannya dengan cara ekspor. Lalu seperti apa? Apakah ini juga akan memiliki efek kepada UMKM-nya? Kita akan bahas selengkapnya juga kali ini bersama dengan Bang Ago dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Bang, tadi kan kita sudah bicara bahwasannya ada salah satu perusahaan swasta yang sudah memulai yaitu PT GGP. Nah, bagaimana nih apabila ada dari UMKM lainnya yang juga ingin ikut mengekspor, apakah ada sebuah perjanjian kerjasamanya? Nah itu seperti apa Bang? Ya kalau dalam launching kemarin kan itu secara eksplisit dijelaskan ya oleh baik gubernur maupun GGP maupun Ratus Land sendiri bahwa ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh UMKM di seluruh provinsi Lampung ya untuk membuka pasarnya ya, tidak hanya di lokal di Lampung atau secara nasional, tapi kalau bisa ya go internasional ya. Kita lihat tadi performa ekspor impor kita cukup bagus ya sebelum adanya layanan ini. Logikanya ini akan memacu ya kan, ada potensi di situ. Itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Lampung yang cukup baik, di mana pertumbuhan itu ditopang oleh pertanian, ya kan, perdagangan, ya, perkebunan. Nah, Lampung punya potensi, ya. Kita ada kopi, ada lada, ada kakao, ya kan. Nah, ini ada angin segar, tetapi angin segar ini harus benar-benar dikawal ya, supaya benar-benar punya dampak positif. Ini baru potensi loh. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana dari potensi menjadi realisasi. Ya. Bagaimana produk-produk pertanian yang saya sebutkan tadi itu bisa go internasional. Bagaimana UMKM yang katanya jumlahnya ada ribuan di Provinsi Lampung itu bisa memanfaatkan fasilitas ekspor ini sebaik-baiknya. Betul. Nah, tentunya harus meningkatkan mutu salah satunya ya Bang Ago. Nah, selain daripada itu, apa nih yang harus dipersiapkan oleh beberapa UMKM tentunya untuk go nasional atau mungkin go internasional? Go ekspor ya? Iya, ekspor. Tentu saja pertama adalah dari pemerintah dulu ya. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha tentang bagaimana caranya untuk ekspor. Karena belum tentu ya orang atau pengusaha itu tidak mau ekspor bukan karena produknya tidak qualified gitu, atau produknya tidak bagus atau tidak kompetitif ya. Tetapi bisa jadi ada ketidaktahuan. Iya, ya. Betul. Atau juga kita pernah berbincang dengan Bea Cukai Sumatera bagian selatan ya, yang mengatakan ada pengusaha itu yang masih punya ketakutan untuk ekspor, takut rumit, takut kena biaya tinggi, ya kan, dan lain sebagainya, tersandung dari sisi persyaratan. Nah, kerikil-kerikil seperti inilah yang harus dibuang ya. Harus disingkirkan ya oleh pemerintah ya, dengan apa? Dengan caranya dengan edukasi, dengan literasi terutama UMKM ya. Bagaimana caranya untuk melakukan ekspor. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentu saja memperbaiki dari sisi perizinan maupun sertifikasi produk yang akan diekspor. Kenapa? Karena sudah kita ketahui bersama produk-produk yang diekspor itu dia harus punya sertifikat ya. Nah, inilah yang harus dikawal oleh pemerintah ya, bagaimana pengusaha-pengusaha UMKM itu bisa lolos. Kalau belum lolos diberikan pendampingan supaya dia bisa produknya punya sertifikat ekspor. Baik, tentunya ini kita butuhkan banyak sekali koordinasi dari berbagai instansi agar memudahkan juga untuk proses ekspor ini ya Bang ya, karena memang itu tadi salah satunya banyak juga ketakutan. Ketakutan ini kan memang dihasilkan dari ketidaktahuan. Mungkin apabila sudah diketahui mereka juga akan mencoba berproses. Nah, Bang, bagaimana nih solusinya supaya UMKM yang digandeng oleh perusahaan swasta ini juga bisa meraih untung, Bang? Ya, itu tadi pertama edukasi ya, bagaimana mengedukasi pengusaha UMKM di Lampung melek ekspor ya. Kemudian membimbing mereka, membantu mereka apabila ada persoalan perizinan,
Bagaimana caranya dibantu supaya akhirnya mereka lolos perizinan. Apabila produknya mungkin kurang qualified ya, memenuhi standar ekspor, itu dibantu supaya produknya meningkat, memiliki kualitas ekspor ya. Terus yang tidak kalah penting, kalau kita sudah punya produk yang baik, sertifikat yang baik, tentu saja volume produksinya itu harus ditingkatkan supaya bisa menciptakan keuntungan yang semaksimal mungkin bagi perekonomian Provinsi Lampung. Tol laut sudah dibuka, jalur ekspor sudah demikian terbuka. Nah, persoalannya adalah apakah cukup banyak pengusaha yang bisa memanfaatkan jalur seperti ini. Itulah yang harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Lampung dengan berbagai pihak terkait lainnya, bagaimana caranya terutama UMKM ya bisa memanfaatkan fasilitas seperti ini sehingga produk-produk mereka itu tidak hanya bisa dijual di pasar lokal atau pasar dalam negeri, tapi juga bisa dijual ke pasar luar negeri melalui Singapura misalnya. Baik, tentu ini menjadi waktu yang sangat tepat ya Bang ya bagi UMKM yang ada di Provinsi Lampung untuk segera mengenalkan produknya dan juga menyebarkan, meluaskan lagi pasarnya. Dan kita harapkan semoga itu tadi ada sebuah sinergisasi yang tepat antara pemerintah, instansi dan juga UMKM yang terlibat untuk semakin memperluas lagi pasarnya dan tentunya ini akan berdampak juga pada perekonomian di Provinsi Lampung. Betul. Oke, terima kasih Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.